Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi video kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Big Data. Nama saya Muhammad Hudail, NIM saya 24020102090 dengan mata kuliah Bisnis Big Data kelas NJ 808 Manajemen PJJ 1 Universitas Siber Asia. Nah, saya akan membahas mengenai sebuah laporan kinerja yang dibuat oleh kompas.co.id dengan judul Data Penjualan FMCG. Kompas ungkap market FMCG di e-commerce mencapai 57,6 triliun sepanjang tahun 2023. Nah, di dalam website tersebut terdapat beberapa grafik atau visualisasi. Ini yang pertama, FMCG sales value in the marketplace reach 57,6 triliun dalam tahun 2023. Nah, di sini kita bisa saksikan produk yang terjual paling banyak yang berwarna merah muda ini di bagian kecantikan dan perawatan. Selanjutnya itu ada makanan dan minuman dengan 20,4%. Kemudian ada di bidang kesehatan 18,7% dan juga di bidang barang untuk keperluan ibu dan bayi 11,9%. Nah, ini adalah grafik keterangan gambar kedua. FMCG market in e-commerce is growing, bertumbuh di tahun 2023 dengan tambahan nilai jual sebesar 576 miliar. Ini nilainya itu bertumbuh 1,03% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk kuantitasnya itu bertumbuh 2,75% atau setara dengan 42 juta produk dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk beauty and care highlightnya, untuk perawatan wajah ini menempati produk pertama di beauty and care dengan persentase 39,4 di pangsa pasar, diikuti oleh perawatan tubuh dengan persentase 13,7% yang terjual di pangsa pasar. Ini adalah grafik selanjutnya. FMCG market diekspektasi akan terus bertumbuh mencapai lebih dari 59 triliun di tahun 2024. Nah, dari laporan kinerja tersebut, dari web yang sudah diberikan, kita akan membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Nah, jelaskan. Oke. Menurut saya, laporan kinerja tersebut sudah cukup memenuhi sebagai persyaratan report in business intelligence. Diketahui bahwa semua grafik yang berbentuk batang, pie chart, dan lainnya mempermudah pemahaman terhadap data yang ditampilkan. Juga sudah menunjukkan angka yang konkret, serta memiliki pertumbuhan dan kuantitas nilai penjualan. Grafik yang ditampilkan juga sudah menjelaskan informasi penting, serta memiliki perbandingan antar tahun, sehingga pembaca dapat dengan mudah melihat perbedaan dari periode ke periode selanjutnya. Nah, untuk aspek-aspeknya yang sudah memenuhi syarat Business Intelligence Report itu ada yang pertama, sudah berbasis data aktual dan kuantitatif. Semua grafik menunjukkan angka konkret, misalnya angka 57,6 triliun, pertumbuhan 1,03%, dan sebagainya. Kemudian ada metrik performa utama
seperti pertumbuhan nilai penjualan dan kuantitas penjualan. Yang kedua, untuk visualisasi data, sudah menyajikan informasi dalam bentuk grafik batang, pie chart, dan donut chart yang umum digunakan dalam business intelligence karena mempermudah pemahaman tren dan perbandingan. Yang ketiga, insight-nya juga sudah jelas, setiap grafik disertai narasi yang menjelaskan kesimpulan penting seperti face care is top of the product segment dan juga FMCG market is expected to continue growing. Kemudian grafik itu sudah menampilkan perbandingan antar waktu. Nah, kira-kira aspek apa nih yang bisa kita tingkatkan dari laporan kinerja tersebut? Kalau menurut saya itu ada interaktivitas. Nah, karena ini hanya bersifat gambar atau statis, sedangkan laporan business intelligence umumnya bersifat interaktif dashboard, misalnya dengan Power BI, Looker, dan lain-lain, memungkinkan pengguna mengeksplorasi data sesuai kebutuhan. Kemudian juga bisa dikembangkan mengenai konteks bisnisnya itu harus lebih luas. Tidak ada pembanding eksternal di sini, seperti data kompetitor, benchmark industri, atau regional comparison. Kemudian di dalam grafik ini juga tidak ada drill down. Laporan tidak memperlihatkan kemungkinan eksplorasi lebih dalam setiap performa tiap merek, channel distribusi, atau performa tiap marketplace secara individu. Untuk pertanyaan kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Jelaskan. Nah, laporan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai hasil dari metode pengolahan big data. Untuk karakteristik big data itu sendiri ada 5, ada volume, velocity, variety, veracity, and value. Diketahui bahwa tidak terdapat bukti terhadap asal volume jutaan data tersebut, tidak menunjukkan data real time. Laporan juga tidak dapat menjamin integritas data atau validasi, serta tingkat keakuratan data yang ditampilkan tidak memberitahukan dengan alat atau tools apa metode analisis tersebut dilakukan. Namun, laporan telah menyajikan informasi yang jelas, padat, dan relevan, serta cukup membantu dalam mengambil keputusan. Laporan tersebut juga dikatakan bersumber dari beberapa sumber data. Oke, selanjutnya, apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Nah, ada beberapa kelemahan, diantaranya grafik yang ditampilkan ini nggak bisa kita eksplor lebih dalam oleh pembaca atau pengguna. Kemudian juga tidak ada fitur interaktif seperti pemilihan tanggal, wilayah, atau produk tertentu untuk eksplorasi lebih dalam. Hal ini membatasi pengguna dalam menemukan insight yang lebih spesifik. Kemudian juga tidak ada penjelasan yang menunjukkan kenapa lonjakan atau penurunan pada periode tertentu. Serta warna yang digunakan untuk menunjukkan kategori berbeda-beda terlihat terlalu mirip. Harusnya dibuat lebih kontras antara satu produk atau satu segmen dengan yang lainnya. Nah, untuk warna pie chart itu harusnya bisa lebih kontras lagi. Konsekuensinya apa kalau seperti ini? Audiens tuh harus berhitung manual. Kemudian juga hanya menampilkan persentase tanpa angka, sehingga audiens harus hitung manual untuk mendapatkan nominal kontribusi tiap kategori terhadap total nilai. Nah, saran saya bisa ditambahkan nilai rupiah, bukan hanya persentase di dalam grafik tersebut. Kemudian untuk tren data historis juga di sini hanya menampilkan data 2023 dan prediksi 2024 tanpa menunjukkan perkembangan historis yang lebih panjang, misalnya 3 tahun atau 4 tahun ke belakang. Nah, konsekuensinya apa? Kita sulit nilai apakah tren ini bagian dari pertumbuhan jangka panjang atau hanya lonjakan sesaat aja gitu kan. Selanjutnya, untuk pie chart ini terlihat terlalu kompleks, terutama pada kategori beauty and care. Banyak segmen dalam satu pie chart, jadi pembaca itu susah baca dengan cepat, dan informasi seperti face care itu bisa terlewat karena mata harus melihat terlalu banyak data di dalam satu chart.
Nah, kemudian juga kekurangannya itu prediksi kurang didukung justifikasi. Misalnya, prediksi kenaikan 3% di 2024 hanya ditampilkan dalam grafik batang tanpa menjelaskan faktor pendorong atau metodologi estimasinya. Akibatnya menimbulkan pertanyaan terkait kredibilitas proyeksi terhadap laporan kinerja ini. Menurut saya bisa ditambahkan penjelasan singkat mengenai faktor-faktor apa yang mendorong pertumbuhan seperti perubahan perilaku konsumen, kampanye e-commerce atau inflasi kah gitu kan. Selanjutnya itu tidak menyertakan perbandingan kompetitor. Nah, di grafik yang sudah kita lihat sebelumnya, seluruhnya itu hanya fokus pada kategori, bukan pada brand atau platform dominan. Misalnya kontribusi Tokopedia versus Shopee, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Akibatnya analisis menjadi kurang strategis untuk pelaku industri yang pengen lebih paham dinamika pasar secara kompetitif. Terakhir itu ada kurangnya insight atau interpretasi data. Nah, semua visualisasi di dalam grafik itu hanya menyampaikan data deskriptif tanpa insight mendalam. Misalnya kayak perubahan perilaku konsumen atau apakah ini tren musiman atau tren tahunan. Akibatnya hal ini juga dapat membatasi pengambilan keputusan strategis. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Nah, secara umum hasil analisis dari grafik yang disediakan dalam web tersebut cukup mudah dipahami dan mampu memberikan knowledge gain bagi pembaca. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama, kenapa grafik ini mudah dipahami dan dapat memberikan knowledge gain gitu ya. Yang pertama, penggunaan visualisasinya itu sederhana dan familiar, seperti penggunaan bar chart, pie chart, donut chart, dan lainnya. Kemudian insight yang tertulis itu juga lumayan lengkap, diikuti oleh penjelasan naratif yang membantu pembaca itu memahami apa makna dari gambar itu, bukan hanya berapa angkanya. Misalnya penjelasan tentang peningkatan transaksi 2,75% terhadap perilaku konsumen itu lebih sering berbelanja, harga lebih murah, dan serta efek promosi. Yang ketiga itu grafik ini sudah fokus pada tren relevan, menyoroti tren yang paling penting bagi pelaku bisnis seperti dominasi kategori beauty and care, pertumbuhan year of year, dan proyeksi pasar. Tapi ada beberapa kelemahan yang membatasi pembaca ya untuk memperoleh knowledge gain. Yang pertama, kurang penekanan pada akar penyebabnya. Jadi grafik ini hanya menunjukkan apa yang terjadi tapi tidak menjelaskan why, kenapa itu terjadi gitu. Yang kedua, nggak ada segmentasi demografis atau geografisnya. Analisis kurang dalam karena tidak membedakan tren berdasarkan kelompok pengguna. Misalnya usianya, lokasi penggunanya, gender konsumennya gitu. Yang terakhir itu ada keterbatasan interaktivitas seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Pembaca tidak bisa menggali informasi lebih lanjut dari grafik karena sifatnya statis ya atau hanya berupa gambar. Tidak bisa menelusuri performa tiap brand, produk, atau channel distribusi secara mendalam. Jadi kesimpulannya grafik yang disediakan sudah cukup mudah untuk dipahami, namun ada beberapa hal lagi yang masih dapat ditingkatkan. Tentunya grafik tersebut juga sudah membantu untuk gain knowledge tentang kondisi pasar dan peluang strategi ke depan. Nah, sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.